Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan, di mana studi kasus di sini berupa studi kasus di manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan yang dibuat oleh saya sendiri, Yofi Kurniatama. Yang pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah penulis dapat memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya yang tidak nanti diberikannya kepada hambanya. Sholawat dan salam tak lupa penulis kiriman kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Di sini saya akan langsung menerangkan ke bab 1, yaitu pendahuluan, di mana latar belakang pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting dari kebutuhan masyarakat. Pendidikan adalah alat untuk memajukan suatu bangsa. Melalui pendidikan diharapkan bakat dan keterampilan dapat dikembangkan secara maksimal dengan memperoleh berbagai pengetahuan seperti prinsip, teori, inovasi, kreativitas, dan tanggung jawab. Sedangkan pendidikan dapat ditempuh melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Menurut Ahmadi, pendidikan formal adalah pendidikan yang dimiliki aturan resmi yang sangat ketat dalam segala aspeknya. Jauh lebih ketat dari pendidikan informal dan formal. Pendidikan informal sendiri diartikan sebagai pendidikan yang tidak terstruktur, yang berkenaan dengan pengalaman sehari-hari yang tidak terencana dan tidak terorganisasi. Sementara itu, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program lainnya. Bab 1. Profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan di Indonesia. Pada pendidikan formal adalah seseorang menyelesaikan atau lulus pada jenjang pendidikan menengah atas, baik SMA maupun SMK, pasti dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi atau langsung terjun ke dunia kerja. Dewasa ini, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan, tidak cukup hanya dengan mengandalkan ijazah SMA atau SMK, atau jenjang sederajat lainnya. Lowongan pekerjaan yang ditawarkan ke masyarakat, sebagian besar masyarakat lulusan strata 1 dan minimal diploma 3 dengan keahlian lebih spesifik. Hal tersebut tentunya mendorong lulusan SMK atau SMK untuk memilih melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Menentukan perguruan tinggi dan jurusan yang tepat bukanlah persoalan yang gampang sekali. Seringkali ketiadaan informasi dan ketidaktahuan akan minat atau bakat sering menimbulkan masalah dan menyesalan di kemudian hari. Masalah tersebut diantaranya kualitas perguruan tinggi tidak sesuai dengan harapan, tidak dapat mengikuti perkuliahan dengan baik karena tidak tertarik di bidang pilihannya, serta tidak dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik yang berujung pada drop out. Sikap merupakan kesiapan atau kesediaan seseorang untuk bersikap. Sikap juga tidak terlepas dari adanya minat, adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal yang aktivitas tanpa ada menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu di luar diri sendiri. Memilih jurusan pada dasarnya merupakan sebuah proses yang sudah dimulai sejak masa anak-anak. Kesempatan stimulasi pengalaman apa saja yang diberikan pada anak sejak kecil secara optimum dan konsisten, itu akan menjadi bekal modal dan fondasi minat dan bakatnya. Makin banyak yang luas exposure-nya, makin anak tahu banyak tentang dirinya. Tapi semakin sedikit exposure-nya, makin sedikit juga pengetahuan anak tentang dirinya.
Mereka merasa jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga tidak berkembang dan sulit mengikuti pelajaran. Ada anggapan bahwa misalnya sarjana matematika hanya bisa bekerja sebagai guru atau lowongan pekerjaan terbatas lainnya, karena anggapan matematika masuk kategori ilmu murni bukan ilmu terapan. Tidak heran bila peminat ke jurusan ilmu-ilmu dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang relatif kecil. Banyak jurusan yang kemudian menjadi sepi peminat karena siswa yang tidak tahu peluang berkarya di bidang itu ternyata sangat besar dan bagus. Jurusan matematika misalnya tidak harus jadi guru. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya informasi yang diterima siswa mengenai program-program studi yang ada di perguruan tinggi dan juga bagaimana prodi tersebut memiliki peluang kerja yang baik. Permasalahan tersebut dapat dipicu karena kurangnya mencari informasi secara detail mengenai jurusan yang diminati. Permasalahan tersebut menjadi memilih jurusan, hendaknya mahasiswa punya informasi yang lebih luas dan detail, mulai dari ilmunya, mata kuliahnya, praktek lapangan, dosen universitasnya, komunitas sosial, dan hal pendukung lainnya. Memilih jurusan yang sesuai dengan minat individu akan memberikan semangat dan kenyamanan dalam belajar. Namun sebaliknya, bila ada beberapa jurusan yang salah akan menghambat dan memberikan tekanan dalam belajar. Beberapa masalah yang didapat ketika mahasiswa merasa salah jurusan antara lain problem psikologis, mempelajari sesuatu yang tidak sesuai minat, bakat, dan kemampuan merupakan pekerjaan yang sangat tidak menyenangkan. Problem akademis prestasi yang tidak optimum, banyak mengulang mata kuliah, ketidakmampuan untuk mandiri dan belajar, dan buntutnya adalah rencana nilai indeks prestasi. Problem relasional mahasiswa menjadi tidak nyaman dan tidak percaya diri. Salah jurusan juga berdampak pada munculnya rasa kecewa dan menyesal. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah guna membatasi penelitian agar memperoleh hasil relevan sebagai berikut. C. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh minat mahasiswa terhadap keputusan dalam memilih program studi manajemen atau jurusan lainnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. D. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian adalah A. Bagi penulis, sebagai bahan referensi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Bagi fakultas, dapat memberikan gambaran dan informasi dalam mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh terhadap keputusan dalam memilih program studi manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Bagi akademik, sebagai bahan referensi yang tak akan tertarik di bidang manajemen dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama di masa yang akan datang. Bab 2. Tinjauan pustaka. Manajemen sebagai sumber daya manusia adalah faktor yang sentral dalam organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi, misi, dan tujuan untuk kepentingan manusia. Dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam suatu kegiatan institusi atau organisasi. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan pada peranan sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan telah diterapkan organisasi. Minat, pengertian minat. Minat merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu yang disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut. Minat timbul karena adanya perhatian yang mendalam terhadap suatu objek, di mana perhatian tersebut menimbulkan keinginan untuk mengetahui, mempelajari, serta membuktikan lebih lanjut. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam minat, di samping perhatian juga terkandung suatu usaha untuk mendapatkan sesuatu dari objek minat tersebut. Sedangkan menurut Fortino dan Sajadi, minat adalah ketertarikan seseorang pada suatu hal
dan hal tersebut akan mendorongnya untuk melakukan suatu keputusan atau tindakan. Untuk mengetahui minat, seseorang dapat dilakukan dengan memperhatikan apa yang dia tanyakan, apa yang dibicarakan pada waktu tertentu. 2. Perkembangan minat. Setiap jenis minat berpengaruh dan berfungsi dalam memenuhi kebutuhan sehingga makin kuat terhadap sesuatu, makin besar dan dalam minat tersebut. Dalam hal ini, bahwa intensitas kebutuhan yang dilakukan oleh individu akan berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya minat individu yang bersangkutan. Sedangkan yang ketiga, unsur-unsur minat. Unsur minat yaitu unsur afeksi atau sikap, kesadaran, pengarahan perasaan, seleksi, dan kecenderungan hati. Unsur seleksi ini dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas, yaitu melalui pencurahan perhatian. Unsur perasaan biasanya adalah perasaan suka terhadap sesuatu. Seleksi merupakan manfaat untuk suatu hal dan kecenderungan hati merupakan suatu keinginan dan kemampuan. B. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses tindakan memilih dan menilai alternatif-alternatif yang ada sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dalam menetapkan sebuah pilihan yang dianggap lebih menguntungkan. Pengambilan keputusan dalam penelitian ini ialah cara bertindak yang didasarkan pada kriteria pemilihan atas dua alternatif atau lebih dengan mempertimbangkan dan menilai sejumlah alternatif. 2. Indikator pengambilan keputusan. Indikator pengambilan keputusan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, tujuan, identifikasi alternatif, dan C. Faktor yang tidak dapat diketahui. D. Dibutuhkan sesuatu yang mengukur hasil yang dicapai. Definisi pemilihan program studi. Memilih program studi atau jurusan bukanlah perkara mudah dan bukan pula persoalan sederhana. Calon mahasiswa harus mempertimbangkan beberapa faktor dari beberapa aspek agar tidak menimbulkan suatu resiko fatal di kemudian hari. Misal, seseorang calon mahasiswa memilih jurusan sehingga pendidikannya tidak maju-maju. Sedangkan di hipotesis, sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan adalah diduga minat mahasiswa berpengaruh terhadap keputusan dalam memilih program studi manajemen pada program Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat dan sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi mengenai analisis pada jalur minat. Sedangkan yang terakhir, kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh minat mahasiswa terhadap keputusan dalam memilih program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama, maka dapat disimpulkan bahwa minat berpengaruh positif dan signifikan dalam rangka mencapai keputusan dalam memilih program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Dalam hal ini, mengindikasikan bahwa dengan minat maka dapat mencapai keputusan diinginkan. Maka dari itu, apabila jurusan selain manajemen, baik akuntansi atau ekonomi Islam, sebaiknya memberikan sesuatu hal yang bisa membuat minat para calon mahasiswa baru untuk masuk ke jurusan tersebut agar tercapai kuota yang telah ditentukan. Sedangkan beberapa hasil dari analisis penelitian dapat ditemukan bahwa yang berarti variabel minat berpengaruh signifikan terhadap keputusan dalam memilih program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana kasus mahasiswa manajemen angkatan 2019 dengan uji secara parsial menunjukkan bahwa minat berpengaruh secara nyata dalam upaya meningkatkan keputusan dalam memilih program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Sedangkan saran bagi pihak instansi diharapkan untuk memperhatikan minat mahasiswa
agar tepat memilih keputusan dalam memilih program studi yang diinginkan, agar menarik perhatian dari calon mahasiswa baru dengan segala cara untuk menarik minat mahasiswa baru, untuk menaikkan jumlah mahasiswanya agar sama dengan mahasiswa jurusan manajemen. Yang kedua, bagi pihak lainnya sebaiknya melakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar, sehingga gambaran peneliti lebih jelas terhadap kondisi objek yang diteliti dan sebaiknya meneliti objek yang berbeda dari penelitian ini. Kendala data juga mesti menjadi prioritas bagi peneliti. Dengan demikian, diharapkan memberikan kontribusi informasi yang lebih baik dan akurat untuk penelitian di masa depan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.